Kita semua udah tahu kan kisah Nabi Nuh dan banjir besarnya? Tapi sekarang, kita bahas bukan soal azabnya, tapi gimana caranya banjir segila itu bisa kejadian. Air nutupin gunung tuh bukan dongeng, dan narasi ini bakal ngebongkar satu-satu secara logis dan alamiah. Dari matahari sampai bumi yang ngamuk total. Jadi siap-siap karena ini bukan dongeng, ini realitas yang bisa kejadian lagi kalau manusia masih songong sama bumi. Jadi gini, kita jelaskan pelan-pelan ya. Tempat kejadian air bah ini diperkirakan terjadi di wilayah Mesopotamia, antara sungai Tigris dan Eufrat, yang sekarang jadi bagian dari Irak modern. Dataran rendah yang kalau kebanjiran, tenggelamnya bisa rata. Pernah mikir nggak sih, gimana bisa hujan doang nutup gunung? Masa iya cuma gara-gara hujan air bisa segede itu? Dan itu bukan gunung kecil ya. Kapal Nabi Nuh akhirnya nyangkut di Gunung Judi. Tingginya sekitar 2100 meter di atas permukaan laut. Sekarang masuk wilayah tenggara Turki. Biar kamu kebayang, itu hampir setara Gunung Merbabu di Jawa Tengah, sekitar 3145 meter. Atau di bawahnya Gunung Gede, sekitar 2958 meter. Artinya apa? Air waktu itu udah cukup buat nelen gunung-gunung menengah di Indonesia. Kamu pikir itu hujan biasa? Itu udah kombinasi alam ngamuk total. Matahari, sistem bumi, air, tanah, semua rusak bareng-bareng. Matahari itu bukan cuma lampu nyala doang. Dia yang ngatur sirkulasi udara, panas, angin, hujan, dan waktu itu. Distribusi panasnya udah nggak beres. Karena bumi lagi nggak stabil, uap air terus naik, awan makin tebal. Akibatnya hujan nggak berhenti-berhenti. Selama 40 hari 40 malam non-stop. Kenapa bisa sebanyak itu? Karena bukan cuma air laut yang nguap, tapi suhu bumi naik drastis, atmosfer penuh uap air, sirkulasi angin rusak, tekanan udara nggak stabil. Bisa jadi juga ada letusan gunung yang ngelempar partikel ke langit, nahan panas bumi, bikin uap makin padat dan hujan makin brutal. Kenapa? Karena bumi waktu itu baru aja keluar dari zaman es. Es di kutub meleleh, permukaan laut naik, suhu naik, cuaca kacau, udara makin lembab, langit makin berat, awan numpuk, dan jadilah hujan terus-terusan kayak nerobos langit bocor. Terus lihat lokasi umat Nabi Nuh. Mereka hidup di dataran rendah dan diapit dua sungai besar. Gampang banget tenggelam kalau debit air naik. Belum lagi kalau ada gunung meletus, gempa, danau pecah, laut naik, itu semua gabung jadi satu. Air datang dari atas, bawah, dan samping. Kamu pikir air bah datang sopan? Enggak, dia hantam semua yang ada. Dan kalau kamu tanya, emang alam rusak sendiri? Jawabannya, ya enggak lah, manusia juga ikut andil. Mungkin mereka udah buka lahan ngawur, babat hutan, nggak jaga tanah, main bangun di pinggir sungai, terus pas banjir nyalahin Tuhan. Lah, kamu sendiri yang gituin bumi. Apalagi kaum Nabi Nuh udah keras kepala, dablek, nggak mau denger omongan Nabi. Kamu ngelawan sistem Tuhan, kamu bakalan dilibas sama sistem alam. Udah jelas kok, kamu rusak aturan langit, langit balikin semua ke muka kamu. Maka waktu bumi ngamuk total, ya udah, air bah jadi alat pembersih. Bukan cuma bersihin tanah, tapi bersihin manusia bebal. Jadi kamu pikir zaman sekarang aman-aman aja? Kamu ulang lagi pola rusaknya. Bukan nggak mungkin bumi jawab dengan cara yang sama.